Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, dan kita sampai pada pembelajaran kelima. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil, berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Sahabat cerdas, menurut kalian manakah yang lebih cepat mendidih? Panci A atau panci B? Sekarang mari kita bantu Siti untuk menemukan jawabannya. Untuk menemukan jawabannya, mari kita jawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Panci A memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan panci B. Soal kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Panci A berisi air lebih banyak. Soal ketiga, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Panci A akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya. Soal nomor 4, mengapa panci A membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidih? Karena panci A memiliki air lebih banyak, sedangkan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci A sama dengan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci B yang memiliki air lebih sedikit. Soal nomor 5, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air di dalamnya semakin tinggi yang menyebabkan air tersebut cepat panas atau mendidih. Soal nomor 6. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Pada peristiwa mendidihnya air menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Hal ini berarti kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Sahabat cerdas, sekarang dari beberapa kegiatan berikut, manakah yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Mengeringkan pakaian yang sangat basah atau mengeringkan pakaian setengah basah? Yang membutuhkan energi panas lebih banyak adalah mengeringkan pakaian yang sangat basah. Selanjutnya, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Yang membutuhkan energi panas lebih banyak adalah mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Selanjutnya, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Yang membutuhkan energi panas lebih banyak
adalah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Pada peristiwa mendidihnya air, juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Akibat perubahan suhu, benda dapat mengalami pemuaian maupun penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Sahabat cerdas, berikut ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. 2. Pemuaian pada ban sepeda atau motor dan mobil. Mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. 3. Pemasangan kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel telepon dan listrik dipasang mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Gelas kaca tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. 6. Penggunaan termometer. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan,
akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Sahabat cerdas, sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Sahabat cerdas, sekarang bersama temanmu, cobalah menyanyikan lagu daerah bertangga nada slendro yang berasal dari Jawa Barat, yaitu lagu Cing Cangkeling. Sahabat cerdas, setelah kalian selesai menyanyikan lagu, mari kita melengkapi tabel berikut ini. Nama lagu Cing Cangkeling, asal daerah Jawa Barat, tangga nada yang digunakan slendro, kesan yang didapatkan pada saat mendengarkan lagu ini gembira. Berikut ini merupakan arti lirik atau syair lagu Cing Cangkeling. Demikian sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 6, subtema 1 dan pembelajaran kelima. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.